Judul karya Budar. Bab 32. Penulis Neng Neng. Lili, Di. Suara dua orang gadis dan dua orang pemuda tengah bersahutan di depan kontrakan milik Lili. Mereka adalah Zahara, Ratih, Rama, juga Satria. Mereka sibuk membenahi barang bawaan masing-masing dengan tubuh saling menyenggol. Bukan karena tempatnya terlalu sempit, namun karena keduanya tidak saling mengenal. Jadi, mereka memutuskan untuk melakukan gencatan senjata. Padahal, mereka hanya saling mengenal lewat kabar burung. Menurut informasi yang Ratih dengar, Zahara adalah perempuan jahat pada Lili karena gadis itu sempat membuat Lili celaka hingga harus masuk rumah sakit. Dan menurut informasi yang Zahara dengar, Ratih adalah perempuan jahat yang sering merundung Lili. Bahkan, dari garis wajahnya saja sudah terlihat jika Ratih adalah manusia dengan wajah judes dan galak. Zahara mendecih sinis. Geser nggak? Ratih menyenggol Zahara yang kini masih menggunakan seragam putih abu-abunya. Dek, udah deh, jangan bikin abang malu. Rama mendekati adiknya, berusaha untuk melerainya. Ratih ini adalah tipikal wanita keras kepala. Benar dugaan Zahara, dia memang sedikit judes dan juga galak. Oh, bukan sedikit, tapi banyak. Ra, calm. Satria ikut mengingatkan kekasihnya, namun malah mendapat delikan tajam dari matanya. Kalian ngapain? Dari depan sana, Lili sudah berdiri di ambang pintu dengan dahi mengerut. Bingung, kenapa juga mereka harus sibuk-sibuk berdiri di depan kontrakannya sore ini. Sementara sebetulnya hari ini adalah hari liburnya. Hai Li, lama banget buka pintunya. Kamu sibuk ya? Ratih melirik sebuah buku bacaan yang ada di tangan Lili, sementara Zahara tersenyum melihatnya. Buku itu adalah buku yang diberikan Zahara tempo lalu. Enggak kok. Lili menggeleng dengan wajah datarnya. Li, aku sengaja datang. Aku bawain kamu makanan yang sehat, bergizi, dan enak pastinya. Biar dede bayinya juga sehat. Nih. Zahara menyodorkan banyak sekali buah-buahan dan sayuran. Beberapa susu ibu hamil, juga cemilan lainnya membuat Lili melongo bingung. Aku juga bawa makanan kesukaan kamu, Li. Ini ada mendoan, rujak, sama tutuk oncom. Ratih tak mau kalah. Gadis itu juga menyodorkan apa yang dia bawa. Lili semakin bingung dibuatnya. Ada apa dengan orang-orang hari ini? Lili menatap pada Rama juga Satria yang kini tengah menggaruk leher mereka yang terasa sama sekali tidak gatal. Lalu dengan serempak mereka mengatakan, kami hanya mengantar mereka. Oh, ayolah, aku bahkan sangat penasaran dengan jenis kelaminnya. Usia kehamilanmu masuk 5 bulan, tapi kenapa kelihatannya begitu kecil, seperti orang yang tidak hamil? Gerutu Ratih sembari menepuk-nepuk kasur tipis Lili. Zahara yang berada di sampingnya juga segera ikut menimpali. Ayolah, kita berangkat untuk periksa dede bayi. Zahara memegang lengan Lili, bersiap untuk menariknya jika Lili kembali menolak. Bukan hanya kali ini Zahara meminta Lili untuk memeriksakan kehamilannya. Namun, Lili selalu menolak dengan alasan tidak jelas. Aku akan memeriksanya sendiri nanti. Jawab Lili datar. Kenapa dia harus memeriksakan bayinya? Kenapa dia harus menghabiskan uang untuk hal yang bahkan tidak Lili inginkan? Lili tidak mau repot-repot lagi untuk semua itu. Cukup sudah kehamilannya membawanya pada neraka dunia. Jangan lagi kehamilannya ini membebaninya sedemikian rupa. Li, kamu tidak bermaksud untuk menelantarkan anak ini kan? Zahara bertanya dengan serius. Lili masih terdiam dengan tatapan kosongnya. Ratih tiba-tiba terdiam dalam situasi ini. Dan dua pria muda yang tadi mengantar mereka kini tengah berada di luar kontrakan karena tidak muat jika mereka masuk. Li, Zahara menggenggam kedua tangan Lili dengan lembut. Sorot matanya amat lembut kali ini. Aku tahu, ini gak mudah buat kamu. Aku tahu, kamu melewati jalan berliku hingga berdarah untuk sampai di hari ini. Tapi Li, aku mohon, jangan siksa dirimu dengan cara seperti ini. Please Li. Kasih dia kesempatan buat hidup. Zahara melirik pada perut Lili. Jangan menyiksa diri sendiri lagi, Li. Kamu juga harus bahagia. Kamu berhak untuk tersenyum dan hidup tenang. Ratih menimpali. Tuhan gak akan ngasih kamu ujian melebihi batas kemampuanmu, Li.
Tuhan memilih kamu buat jalanin semua ini karena Tuhan tahu kamu mampu melewatinya. Oleh karenanya, bahagialah Li, kita mohon. Zahra dan Rati memeluk Lili bersamaan. Tanpa mereka tahu, air mata Lili mengalir begitu saja. Untuk pertama kalinya, ada orang yang mau menguatkan Lili di saat hatinya tidak baik-baik saja. Mau periksa ya, Li? Kamu emang gak mau tahu jenis kelamin anak kamu apa? Zahra, gadis itu tahu persis penyakit mematikan apa yang diderita Lili kala gadis itu tengah mengandung. Zahra hanya takut sesuatu yang buruk akan terjadi nantinya jika Lili tidak lagi peduli pada kesehatannya. Aku akan periksa sendiri. Aku mau melihatnya sendiri. Lili kembali berujar dengan lemah. Untuk pertama kalinya, Zahra dan Rati melihat bentuk dan ekspresi Lili. Ya, gadis itu menunjukkan wajah dengan raut sedihnya. Air mata berlinang begitu saja. Jangan takut, Li. Kita akan selalu ada buat kamu. Mereka kembali berpelukan. Tanpa mereka sadari, dua orang pemuda tengah menatap mereka dari ambang pintu sembari menghembuskan napas lega. Bim, apa kamu sudah yakin dengan semua keputusan ini? Di suatu siang yang cerah, di sebuah negara, seorang gadis mendekati seorang pria yang kini tengah duduk bersandar pada sandaran sofa yang tengah didudukinya. Kenapa? Apa kamu masih ragu? Pria yang disapa Bima itu membuka kedua matanya, lantas menatap sang kekasih yang kini tengah duduk dengan gelisah di sampingnya. Aku tidak ragu, hanya saja aku selalu merasa ini terlalu cepat. Bahkan di dalam sini rasanya sangat tidak nyaman dan tidak enak. Padahal ini menyangkut hari bahagiaku. Anissa meraba dadanya yang memiliki detak tidak beraturan. Ujian sekolah sudah mulai dilaksanakan. Itu artinya tanggal pernikahannya sudah semakin mendekat. Namun, Anissa malah dilanda rasa cemas dan gelisah yang berlebihan. Bahkan di beberapa menit malam terakhir, Anissa selalu bermimpi buruk. Hei, bukankah itu wajar? Mama bilang, orang yang menikah selalu mendapatkan cobaan. Bahkan hatinya seringkali mengalami tidak tenang. Yang perlu kamu lakukan sekarang hanya satu, sayang. Bima menatap Anissa dengan lembut. Apa? Anissa membalas tatapan tersebut. Yakin, kamu hanya perlu yakin pada calon suamimu ini. Bima menepuk dadanya dengan yakin, lalu tersenyum lembut pada Anissa. Aku selalu yakin padamu, Bim. Aku percaya kamu adalah calon imam yang baik untukku, juga calon papa yang baik untuk anak-anakku nanti. Anissa tersenyum, lalu kepalanya menyandar pada dada Bima yang bidang. Calon papa. Seketika ingatan Bima menerawang pada sebuah negara yang di sana terdapat seseorang perempuan yang pernah mengaku tengah mengandung anaknya. Apa kabar dia? Berapa bulan kandungannya sekarang? Atau jangan-jangan perempuan itu sudah memutuskan untuk membunuh anaknya karena Bima menolak bertanggung jawab? Pikiran Bima kembali kacau. Tidak ada yang tahu jika setiap malamnya Bima menghabiskan waktunya dengan gelisah juga mimpi buruk yang tak berkesudahan. Dan itu sungguh menyiksanya. Bima sangat mencintai Anissa. Bima tidak bisa jika harus kehilangan Anissa. Maka, memutuskan untuk mengikat Anissa dengan pernikahan adalah pilihan tepat untuknya. Bunyi notifikasi ponsel Bima menginterupsi. Perlahan Bima menyambar ponselnya dan segera membuka sebuah pesan yang terkirim di sana. Seketika mata Bima membulat sempurna, tangannya mengepal kuat, rahangnya mengketat kala melihat ada satu pesan dari nomor baru yang mengirimkan sebuah gambar padanya. Lo brengsek, Bima. Isi pesan berikutnya membuat Bima membeku. Ya, dia akui dia memang pria brengsek dan juga pengecut.